Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 1 di pertemuan yang ke-14. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-14 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-14 ini, kita akan membahas materi mengenai presentasi bisnis plan. Pengertian jenis dan cara membuatnya ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Pengertian bisnis plan. Bisnis plan berisi secara detail tentang perusahaan atau bisnis milikmu. Bagaimana akan kamu bangun tujuan dan strategi mencapai tujuan tersebut. Intinya penting untuk melihat arah perusahaan berkembang. Mengapa bisnis itu penting? Satu, menjadi perencanaan awal bisnis. Dua, menjadi panduan dalam membuat keputusan. Tiga, berfungsi menawarkan nilai jual kepada investor. Empat, berfungsi sebagai saran komunikasi dengan stakeholder. Komponen penyusunan bisnis plan. Satu, ringkasan eksekutif. Dua, profil perusahaan atau organisasi. Tiga, rencana operasional. Empat, analisis pasar atau market yang akan dituju. Lima, strategi pemasaran. Enam, perencanaan manajemen. Tujuh, analisis keuangan. Delapan, langkah pengembangan bisnis plan. Jenis bisnis plan. Satu, startup atau general business plan. Dua, strategic business plan. Tiga, grow business plan. Empat, development business plan. Lima, operation business plan. Cara membuat bisnis plan yang benar. Satu, melakukan riset menyeluruh mengenai bisnis plan. Dua, membuat profil perusahaan. Tiga, menentukan tujuan bisnis atau perusahaan. Empat, menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk meningkatkan integritas perusahaan. Lima, menjelaskan secara detail mengenai produk. Enam, membuat marketing plan. Tujuh, menyesuaikan isi
proposal dengan target pembacanya. 8. Membuat analisis keuangan. Pembahasan pengembangan ide-ide usaha. 1. Pengertian ide. Ide menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Ide dalam kajian filsafat Yunani maupun filsafat Islam menyangkut suatu gambaran imajinal utuh yang melintas cepat. Jadinya intinya itu adalah ide adalah suatu gambaran atau pemaparan rancangan yang masih terdapat di dalam pikiran kita dan belum dituangkan menjadi sebuah gambar ataupun tulisan. Ide dengan konsep merupakan hal yang berkaitan atau bisa dikatakan hampir sama intinya. Berikut adalah definisi pengertian definisi konsep menurut para ahli. A. Woodruff mendefinisikan konsep sebagai adalah suatu gagasan atau ide yang relatif, sempurna, dan bermakna. Suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya setelah melakukan persepsi terhadap objek atau benda. Besu jadi mendefinisikan konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Menurut Bahri 2008-30, pengertian konsep adalah satuan arti yang memiliki sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Menurut Singarimbun dan Effendi 2009, pengertian konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Sumber penemuan ide usaha. Sumber ide biasanya berkaitan dengan hal-hal atau kegiatan yang menyangkut organisasi atau lembaga yang ada hubungannya dengan bisnis seperti 1. Konsumen, 2. Perusahaan yang ada, 3. Saluran distribusi, 4. Pemerintah, 5. Penelitian dan pengembangan. Walaupun terdapat banyak pendekatan untuk mencari sumber ide bagi produk atau jasa, proses ini dapat dipercepat dengan penggunaan saran-saran berikut. A. Kebutuhan akan sumber penemuan. B. Hobi atau kesenangan pribadi. C. Mengamati kecenderungan-kecenderungan. D. Mengamati kekurangan-kekurangan produk dan jasa yang ada. E. Memulai dengan pertanyaan, mengapa tidak terdapat atau mengapa tidak ada. F. Kegunaan lain dari barang-barang biasa. G. Pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Menurut penelitian oleh NFIB Foundation 1990, sumber ide untuk bisnis baru adalah sebagai berikut. 1. Dari pekerjaan terdahulu 43%. 2. Hobi atau minat pribadi 18%. 3. Adanya kesempatan peluang 10%. 4. Saran orang lain 8%. 5. Pendidikan atau kursus 6%. 6. Teman atau saudara 6%, 7. Bisnis keluarga 6%, 8. Lain-lain 3%. Pembahasan tentang usaha. Pengertian peluang usaha. Peluang kewirausahaan merupakan suatu kejadian di mana seorang atau sekelompok mendapatkan suatu kesempatan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis. Seorang wirausaha harus memiliki pemikiran kreatif dan inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya tidak ada kendala dalam membuka usaha dan pemilihan bisnis yang tepat dengan modal yang dimiliki oleh calon wirausahawan. Unsur-unsur peluang usaha. Sebelum memulai sebuah usaha, seorang wirausahawan haruslah memperhatikan beberapa unsur dalam membuka peluang usaha, yaitu 1. Lihat karakter usaha Anda. 2. Lihat apakah Anda menyukai usaha tersebut. 3. Lihat apakah Anda mampu menjalankan usaha tersebut.
Selain dari unsur di atas terdapat unsur-unsur lain yang dianggap penting dalam membuka peluang usaha. Berikut rinciannya. Satu, melakukan pengamatan tentang kebutuhan pasar terhadap produk yang kita geluti. Dua, membuat inovasi baru. Tiga, sesuai dengan keahlian. Empat, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Lima, memanfaatkan koneksi dan relasi. Enam, mengamati kecenderungan-kecenderungan. 7, mengamati kekurangan produk dan jasa yang ada. 8, pemanfaatan produk dari perusahaan lain. 9, usaha warisan. 10, ikut-ikutan atau bersama partner. 11, coba-coba. Tips-tips menentukan ide peluang usaha. Mencari peluang melalui internet, pemanfaatan IT. Mencari informasi peluang usaha dari buku. Menggali peluang usaha melalui orang yang sukses sebelumnya. Masalah dan solusi dalam berwirausaha. Satu, kurangnya objektivitas. Dua, kurangnya kedekatan dengan pasar. Tiga, pemahaman kebutuhan teknis yang tidak memadai. Empat, diabaikannya kebutuhan finansial. Lima, kurangnya diferensiasi produk. Enam, pemahaman hukum yang tidak memadai. Tujuh, modal. Delapan, menunda bisnis. Sembilan, gagal melakukan marketing yang jitu. Solusi yang dapat ditempuh dalam menanggulangi masalah tersebut adalah sebagai berikut. Satu, mempertahankan sikap objektivitas dan selalu mencari gagasan bagi produk dan jasa. Dua, dekat dengan segmen pasar yang ingin masuki. Tiga, memahami persyaratan teknis dari produk. Empat, menjamin bahwa produk dan jasa menawarkan keuntungan tertentu yang membedakannya dengan pesaing. 5, mengetahui kendala hukum yang diterapkan pada produk dan jasa. 6, menelusuri secara mendetail kebutuhan finansial bagi pengembangan dan produksi. Dan ketujuh, melindungi gagasan kreatif melalui hak paten, hak cipta, merek dagang, dan merek jasa. Manfaat menemukan peluang berwirausaha. Satu, peluang untuk mengendalikan nasib diri sendiri. Dua, kesempatan melakukan perubahan. Tiga, peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas. Empat, peluang melakukan sesuatu yang Anda sukai. Pembahasan cara mengembangkan ide dan peluang usaha. Langkah-langkah mengembangkan ide dan peluang usaha. Satu, tetapkan dengan jelas pengembangan ide usaha tersebut. Dua, upayakan agar setiap karyawan dalam perusahaan memahami pengembangan usaha ide tersebut. Tiga, berikan penghargaan pada karyawan agar prestasi pengembangan ide menjadi obsesi. Empat, tentukan tujuan khusus dalam pengembangan ide usaha tersebut. Lima, buat dan laksanakan sistem pencatatan prestasi pengembangan ide usaha. 6, upayakan agar para karyawan memahami peranannya dan berikan kesempatan untuk terlibat untuk mengembangkan usaha dalam prestasi perusahaan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.